Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Tetap hidup, bab 6756 sampai bab 6760. Sebelum dilanjutkan ceritanya, Mimin mau mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiran, kepada Tuan Yuda KD yang sudah kirim super thanks-nya. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan diberi kesehatan beserta keluarganya serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga buat para subscriber Sobter channel, semoga sehat selalu dan dimurahkan dalam mencari rizkinya. Amin ya robbal alamin. Antonio memainkan sepenuhnya statusnya sebagai kaisar bawah tanah New York. Semua pemimpin geng yang diberitahu olehnya bergegas dengan tergesa-gesa dan gembira. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa apa yang menunggu mereka di Chinatown adalah diikat dan dijejali dengan kain yang berbau busuk. Akhirnya, mereka akan berjongkok di lantai 2 sebuah toko angsa panggang bersama sekelompok pemimpin pertama dan kedua dari saudara-saudara mereka, unit, sudut. Semakin banyak orang yang datang, Antonio menjadi semakin panik. Memanfaatkan celah di mana kelompok orang sebelumnya baru saja dibawa ke lantai 2 dan kelompok orang berikutnya belum tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Ye Chen dengan menyedihkan, "Tuan Ye, ini semua bos geng ditipu oleh saya untuk pergi ke Suriah. Saya telah menjual semua bos geng di New York sendirian. Ketika semua orang sampai ke Suriah, jika mereka bergabung untuk mengalahkan saya akan mati di sana." Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Antonio menelan ludah dan berkata dengan hati-hati, "Kamu lihat, aku sangat kooperatif. Kenapa kamu tidak tinggalkan aku saja di New York dan bekerja untukmu dan pria kuat itu?" Ye Chen bertanya. "Balik, jika Anda tinggal di New York, Anda tidak akan takut orang-orang membalas dendam kepada Anda. Anda menipu semua bos geng untuk pergi ke Suriah. Apakah menurut Anda keluarga mereka akan mengejar Anda untuk memperjuangkan mereka?" Antonio menggerakkan sudut mulutnya dan bertanya ragu-ragu, "Tuan Ye, mengapa Anda tidak membiarkan saya kembali ke Sisilia?" Ye Chen menepuk bahunya dan berkata dengan tenang, "Oke Antonio, berhentilah bermimpi. Kalian orang-orang Sisilia yang baik ada di seluruh Eropa dan Amerika Serikat, tetapi tidak ada yang pergi ke sana untuk membangun perjuangan di Suriah. Anda sebaiknya pergi ke sana atas nama rakyat Sisilia dan membawa kemuliaan bagi rakyat Sisilia juga. Untuk keselamatanmu, kamu tidak perlu khawatir. Meski tempat yang kamu tuju sedikit tertinggal, tapi bagaimanapun juga, ini adalah tempat yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tema utamanya adalah itu siapapun yang memukul seseorang akan dipukuli, dan siapapun yang membunuh akan membayar dengan nyawanya. Di antara orang-orang di atas, jika ada yang benar-benar membunuh Anda, teman lama saya Komandan Hamid pasti akan membalaskan dendam Anda. Berbeda dengan New York,
di mana Anda telah membunuh begitu banyak orang, New York masih bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Jika kamu tinggal di New York, kamu pasti tidak akan bertahan seminggu. Antonio melihat Ye Chen begitu kaku sehingga dia tidak mau melepaskan dirinya sama sekali, dan hatiku sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, perkataan Ye Chen memberinya sedikit penghiburan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Rasanya seperti semua orang berada di penjara bersama-sama, dan setidaknya ada penjaga penjara dan sipir untuk menakut-nakuti semua orang agar semua orang tidak berani terlalu lancang. Namun, kali ini saya benar-benar menyinggung perasaan orang-orang di atas. Meskipun saya masih memiliki kesempatan untuk kembali ke New York di masa depan, saya khawatir saya tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Penculikan berlanjut hingga dini hari. Para bos geng yang datang setelah malaikat pembakaran diikat seperti kepiting berbulu sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, dan mulut mereka disumpal rapat. Mereka bahkan tidak sempat menanyakan keseluruhan cerita, dan mereka tetap tidak bertanya. Aku tidak tahu mengapa bosnya yang selalu dipercaya, kebanggaan Sisilia, Antonio Zano yang terkenal, menipu mereka agar terikat di sini. Dan Ye Chen tidak berbicara omong kosong kepada mereka. Ketika mereka tiba, dia mengikat mereka dan melemparkannya ke atas, membiarkan Qiang Zai menatap mereka. Siapapun yang berani bergerak, meronta, atau membuat suara yang tidak pantas akan mendapat sepanci air mendidih dituangkan ke selangkangan mereka. Menuangkan air mendidih ke selangkangan mungkin terdengar kejam, tapi dibandingkan dengan cara geng bersaudara ini, cara ini masih jauh lebih buruk. Namun, cara ini ternyata sangat efektif. Dengan sepanci air mendidih di depannya, tak satu pun dari lusinan bos geng pembunuh yang berani melakukan kesalahan. Dini hari, Wan Po-jun dan lebih dari 10 tentara Wan Longdian bergegas ke New York dengan pesawat penumpang Concorde. Wan Po-jun tidak tahu kenapa Ye Chen tiba-tiba memintanya datang ke New York, jadi dia tidak berani menunda begitu turun dari pesawat dan langsung menuju Chinatown. Setelah Wan Po-jun tiba, dia melihat Ye Chen di lantai pertama dan segera berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda sangat ingin menyelesaikan bawahan Anda. Apa perintah Anda, Ye Chen?" Menunjuk Antonio di sampingnya dan berkata, "Ini adalah bos mafia New York. Kenali satu sama lain, ada banyak tokoh terkenal di geng New York di lantai atas. Anda juga bisa menyapa mereka satu persatu sebentar lagi. Orang-orang ini berhati pelit, saya bisa mengurus mereka semua sendirian. Tapi mereka tidak akan melakukannya. Untuk yakin, Anda memerlukan seseorang dengan reputasi, latar belakang, dan tim untuk benar-benar menekan mereka. Setelah fajar, Anda bawa dia dan adik-adiknya pergi Amerika Serikat dengan perahu. Lalu transfer ke Suriah dan serahkan barangnya langsung. Berikan kepada Hamid." Wan Po-jun segera mengangguk dan berkata, "Baiklah Tuan Ye, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada bawahan Anda? Atau mintalah bawahan menyampaikan kepada Komandan Hamid?" Ye Chen melirik ke arah Antonio dan berkata, bersambung,